Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali dengan saya Lina Widya Siti MPD, CPP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Ciminggulang, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya saya perkenalkan, ini tim saya. Sebagai fasilitator, Ibu Ria Gustina MPD, dan sebagai pengajar praktik, Ibu Uus Runasi SPD MPD. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada beliau semua karena selalu memotivasi dan membimbing saya dalam melaksanakan PGP di Angkatan 8. Baik, pada koneksi antar materi ini terdapat pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Jawabannya, materi mengenai pembelajaran sosial emosional sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang guru agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara pada bidang pengetahuan. Saya sebagai guru yang memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran merasa mendapatkan pencerahan pengetahuan mengenai pembelajaran sosial emosional yang sebelumnya saya kurang memahaminya secara teoritis. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menangkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai 5 kompetensi sosial emosional. Saya mendapatkan pemahaman atau pengetahuan mengenai pembelajaran sosial emosional, pemahaman mengenai 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikutnya, pemahaman mengenai cara menumbuhkan kesadaran penuh atau mindfulness yang menunjang pembelajaran KSE untuk mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being. Yang ketiga, bentuk implementasi dari KSE yang mencakup pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan. Gambar berikut adalah mengenai pembelajaran kompetensi sosial emosional yang terdiri dari 5 kompetensi, yaitu kesadaran penuh, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang diajarkan berbasis kesadaran penuh atau mindfulness. Itu akan meningkatkan kesejahteraan psikologis atau well-being, di mana semua warga sekolah dapat meningkatkan kompetensinya dan menumbuhkan sikap-sikap yang positif. Pada bidang keterampilan, pada modul 2.2 ini saya merasa senang karena mendapatkan keterampilan baru mengenai praktik mindfulness dalam pembelajaran yang menunjang penerapan KSE dan pencapaian well-being atau kesejahteraan psikologis dan praktik mengajar dengan menerapkan KSE di kelas. Saat mempelajari modul 2.2 dan kegiatan lokakarya 3, saya mendapatkan pencerahan dalam mempraktikkan pembelajaran penerapan KSE dan mempraktikkan mindfulness dengan teknik stop, take a breath, observe, and proceed. Dan teknik lainnya yaitu fokus pada pendengaran dan fokus pada penglihatan.
Pada sikap, setelah mempelajari modul 2.2 ini, saya merasa harus merefleksikan kegiatan pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Terkadang saya kurang mempedulikan kondisi sosial emosional peserta didik saya. Padahal, sikap peduli terhadap kondisi sosial emosional sangatlah penting dalam menunjang keberhasilan kognitif dan penanaman karakter atau sikap positif. Saya mulai tersadar dan merubah sikap saya untuk lebih peduli dengan kondisi sosial emosional peserta didik saya. Saya merasa terpanggil untuk menerapkan 5 keterampilan sosial emosional di kelompok. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Berikut adalah skema yang menunjukkan bahwa Modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, Modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, Modul 1.4 mengenai budaya positif, Modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, dan Modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Semuanya ini, 6 modul ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana tujuan akhirnya adalah tercapainya profil pelajar Pancasila. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ketika guru menerapkan pembelajaran sosial emosional, maka akan terciptanya kesejahteraan psikologis atau well-being di sekolah, sehingga murid akan belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut KHD, yaitu menuntun segala kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional bukan hanya mencakup ruang lingkup kelas dan sekolah, namun juga melibatkan keluarga dan komunitas. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan Trisentral, 3 pusat pendidikan, salah satu gagasan Ki Hajar Dewantara, yang menerangkan bahwa pendidikan harus berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan kolaborasi dan gotong royong, keluarga, sekolah, dan komunitas bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan psikologis murid-murid. Berikut kaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki nilai-nilai, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Selain itu, salah satu peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid, di mana ketika guru menerapkan nilai dan peran guru penggerak sangat menunjang dalam menciptakan pembelajaran sosial emosional agar tercapai well-being. Selain itu, nilai dan peran guru penggerak juga menjadikan guru yang sangat peduli dengan perkembangan muridnya, termasuk perkembangan sosial emosionalnya, sehingga secara otomatis guru akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelasnya. Berikut kaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Pembelajaran sosial emosional dengan menerapkan 5 KSE akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, dan mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan humaniora. Semua ini selaras dengan visi guru penggerak yang pada intinya ingin mewujudkan murid dengan karakter tersebut, sehingga profil pelajar Pancasila akan terwujud. Jadi, pembelajaran sosial emosional merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan visi guru tunggal. Berikut kaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebelum seorang guru menerapkan pembelajaran sosial emosional, maka tentunya guru harus sudah menerapkan 5 kompetensi sosial emosional pada dirinya terlebih dahulu. Guru yang sudah memiliki kompetensi sosial emosional yang baik dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Ia dapat menjadi contoh bagi murid-murid. Penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas sangat menunjang dalam penerapan budaya positif di sekolah karena terjadi pembentukan karakter-karakter serta sikap-sikap positif yang secara otomatis proses pembentukan budaya positif sedang terjadi. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana kebutuhan-kebutuhan belajar murid diakomodir dalam pembelajaran, termasuk yang berkaitan dengan sosial emosional murid. Kondisi sosial emosional murid menjadi salah satu kebutuhan belajar murid sehingga perlu direspon oleh guru dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jika seorang guru sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, maka sangatlah mudah untuk mencapai well-being karena murid-murid kita belajar dengan senang, nyaman, dan aman sehingga akan tercapai profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan utama pendidikan. Berikutnya ada pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata yang kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. Hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid dan rekan sejarah. Sebelum mempelajari modul 2.2 ini, saya berpikir bahwa kebutuhan sosial emosional tidak begitu penting dibandingkan pemenuhan kebutuhan belajar murid lainnya. Sehingga dalam pembelajaran yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tanpa memfokuskan ke kebutuhan sosial emosional murid. Setelah mempelajari modul ini, ternyata seorang guru sangatlah perlu menerapkan pembelajaran sosial emosional yang menerapkan 5 kompetensi KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran KSE ini sangatlah penting dalam membentuk karakter murid. Guru yang menerapkan KSE dalam pembelajaran berarti sudah berikhtiar membina karakter murid dan menerapkan kesadaran penuh atau mindfulness agar terwujudnya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, penerapan 5 kompetensi sosial emosional yang mencakup kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, mengenai penerapan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik stop, take a breath, observe, and proceed. Atau teknik lainnya seperti teknik fokus pada pendengaran dan teknik pada penglihatan. Yang ketiga, 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yaitu pengajaran eksplisit,
Integrasi dalam praktik mengajar guru kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid saya adalah saya akan mulai menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya dengan mengintegrasikan 5 kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Pembelajaran KSE secara eksplisit dan pelibatan murid dan mendukung penciptaan iklim kelas dan budaya positif. Saya juga akan lebih memperhatikan kondisi sosial emosional murid saya, sehingga pembelajaran terjadi secara mindfulness dan terciptanya peningkatan kompetensi dan well-being. Sedangkan perubahan yang akan saya terapkan pada rekan sejawat yaitu saya akan berusaha menjadi teladan yang baik bagi rekan-rekan saya dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu pembelajaran diferensiasi dengan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran, mengoptimalkan komunitas belajar yang sudah terbentuk di sekolah, yang dibuat perumpun mata pelajaran untuk berkolaborasi dan belajar bersama, terutama mengenai pembelajaran sosial emosional. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam Guru Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.